Polres Bondowoso mengamankan 10 pelaku kasus judi daring. Mereka tertangkap saat melakukan aksi judi menggunakan ponsel masing-masing. Kapolda Jawa Barat meninjau langsung ke Desa Sukamaju, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang merupakan salah satu wilayah terdampak bencana longsor. Polda Kepri menggelar apel besar yang melibatkan seluruh personel polisi RW, Babin Kamtibmas, dan Satkamling untuk memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Jayashunika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Kapolres Bondowoso AKBP Lintar Mahardono melaksanakan konferensi pengungkapan sejumlah kasus kriminal dalam upaya mendukung Astacita program 100 hari Presiden Prabowo Subianto serta dalam rangka cipta kondisi aman dan damai. Polres Bondowoso mengamankan 10 pelaku kasus judi daring yang langsung dijebloskan ke tahanan Polres untuk menjalani proses lebih lanjut. Mereka tertangkap tangan saat melakukan aksi judi menggunakan ponsel masing-masing. Polres Bondowoso juga berhasil menangkap 4 pelaku peredaran sabu yang diduga anggota jaringan peredaran antar daerah dan mendapatkan barang haram tersebut dari beberapa pemasok yang berasal dari Jember dan Situbondo. Dari 4 kasus dan 4 tersangka tersebut, pelaku merupakan pengedar sekaligus pengguna narkotika jenis sabu. Mereka diamankan dari beberapa titik di wilayah Bondowoso. 45 butir. Pemirsa, sebagai bentuk komitmen dalam upaya memberantas peredaran narkoba, Sat Narkoba Polres Katingan, Polda Kalimantan Tengah melakukan pemusnahan barang bukti sabu seberat 55,28 gram. Dan berikut laporan anggota Bithumas Polda Kalimantan Tengah, Bribda Paula. Pemirsa, Polres Katingan, Polda Kalimantan Tengah gelar pemusnahan barang bukti sabu tindak pidana narkotika yang telah diungkap oleh Satres Narkoba Polres Katingan. Sebagai bentuk komitmen dalam upaya pemberantasan narkoba, jajaran Polda Kalimantan Tengah menggelar pemusnahan barang bukti sabu dari tindak pidana narkotika yang telah diungkap oleh Satres Narkoba Polres Katingan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Katingan AKBP Chandra Ismawanto yang bertempat di Mako Polres Katingan. Kapolres Katingan menuturkan pemusnahan barang bukti narkotika ini berasal dari hasil 3 laporan polisi dengan 3 orang tersangka yang sampai saat ini masih dalam proses penyidikan. Dengan pengungkapan kasus narkotika ini, diharapkan tidak ada lagi penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Katingan. Namun apabila masih ditemukan, maka akan dilakukan upaya hukum dan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara itu, Kasatres Narkoba Polres Katingan Ibtu Supriyadi menuturkan pemusnahan barang bukti ini sehubungan dengan kasus narkotika yang sedang ditangani mulai bulan Oktober hingga November. Barang bukti dari tersangka inisial R dimusnahkan sebanyak 9,73 gram, selanjutnya tersangka inisial L sebanyak 14,51 gram, dan tersangka inisial S, sabu yang dimusnahkan sebanyak 53,27 gram.
Terhadap barang bukti tersebut, masing-masing telah disisihkan dengan berat bersih sebanyak 1 gram untuk dilakukan pengujian di Balai POM dan nantinya akan dihadirkan di persidangan sehingga total sabu yang dimusnahkan seberat 55,28 gram. Adapun proses pemusnahan barang bukti narkotika dilakukan dengan cara barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diambil sebagian untuk dilakukan pengetesan dengan menggunakan alat General Screening Drugs dan setelah diuji didapatkan hasil positif mengandung metafetamin. Selanjutnya barang bukti yang akan dimusnahkan tersebut dimasukkan ke dalam blender yang berisi air yang telah dicampur dengan cairan karbol untuk selanjutnya diaduk sampai larut dan dibuang ke selokan dengan disaksikan oleh para undangan yang hadir. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Menko Polhukam Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan memimpin ratas pencapaian Deks Pemberantasan Narkoba yang dilaksanakan di Gedung Mabes Polri. Bertempat di ruang Pusdasis Tama Ops Mabes Polri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menko Polhukam Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan pada Kamis 5 Desember 2024 memimpin rapat terbatas tingkat menteri terkait pencapaian Des Pemberantasan Narkoba. Ratas dihadiri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi Kehormatan Purnawirawan Agus Andrianto, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Jaksa Agung Burhanuddin. Rapat terbatas juga diikuti beberapa pejabat utama Mabes Polri, para Menteri Kabinet Merah Putih, dan para perwakilan kementerian lembaga membahas tentang pencapaian kinerja Des Pemberantasan Narkoba. Terdapat 5 pokja yang dipaparkan oleh Kapolri atas pencapaiannya setelah Des Narkoba ini terbentuk. Pokja tersebut adalah Pokja Pencegahan, Pokja Gakum, Pokja TPPU, Pokja Rehabilitasi, dan Pokja Publikasi. Pengungkapan kasus yang menonjol setelah Des Narkoba ini terbentuk adalah ungkap kasus pabrik obat keras Heximer oleh BNNP dan Polda Jawa Barat, pengungkapan kasus peredaran sabu jaringan Afghanistan oleh Polda Metro Jaya, dan pengungkapan clandestine labasis oleh Ditipid Narkoba Bareskrim Polri. Peta jaringan narkoba internasional saat ini masih tetap dikuasai oleh 2 sindikat besar, yaitu sindikat Golden Crescent dan sindikat Golden Triangle, di mana sindikat Golden Crescent ini memproduksi jenis narkoba heroin, sabu cair, dan sabu kristal. Sementara yang masuk dalam kelompok ini antara lain negara Pakistan, Iran, Afghanistan, di mana mereka memasarkan melalui wilayah yang dilintasi, masuk dari Samudra India, masuk ke Aceh, masuk lewat jalur darat, Banten, dan ke arah Jawa Barat. Pembentukan Des ini adalah salah satu bagian dari asta-cita Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menciptakan kondisi aman dan damai. Dari Jakarta, Rizky Firmansyah, Polri TV. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Sukawati berhasil menangkap ABW 25 tahun, seorang residivis yang merupakan pelaku pencurian sepeda motor. Dalam melancarkan aksinya, pelaku menggunakan modus uang koin untuk membobol stop kontak sepeda motor yang dicurinya. ABW ditangkap oleh petugas dari unit Reskrim Polsek Sukawati setelah melakukan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati beberapa waktu lalu. Dalam melancarkan aksinya, pelaku bahkan menggunakan uang koin untuk membobol stop kontak sepeda motor yang dicurinya. Kapolsek Sukawati Kompol Iketut Suwaka Purnawasa mengatakan bahwa pengungkapan kasus pencurian sepeda motor ini berawal dari adanya laporan warga terkait hilangnya sepeda motor di kawasan Desa Singapadu, Sukawati beberapa waktu lalu. Pelaku diketahui melancarkan aksinya di sejumlah tempat seperti di kawasan Jalan Suweta Ubud, Sidang
Abiang Semal Badung, dan beberapa tempat lainnya. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 3 unit sepeda motor. Tidak hanya melakukan aksi pencurian sepeda motor, pelaku yang juga berstatus residivis ini melakukan tindak pidana pencurian dan penggelapan sejumlah mobil dan motor di beberapa kabupaten di Bali. Atas perbuatan pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Ya balik udah. Pemirsa, Satreskrim Polres Ponorogo berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di parkiran Pasar Lanang pada Oktober lalu. Pelaku diketahui seorang anak di bawah umur. Satreskrim Polres Ponorogo Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di parkiran Pasar Lanang pada Oktober lalu. Pelaku diketahui seorang anak di bawah umur dan berhasil ditangkap setelah melalui serangkaian penyelidikan intensif oleh pihak kepolisian. Kejadian bermula saat korban bekerja sebagai tukang parkir di Pasar Lanang Jalan Urip Sumoharjo. Ketika hendak pulang, korban mendapati sepeda motornya hilang dari lokasi parkir. Akibat insiden ini, korban mengalami kerugian hingga 13,5 juta rupiah dan langsung melapor ke Polres Ponorogo. Motor tersebut sempat dibawa pelaku ke Madiun, kemudian ke Bandung dan berpindah-pindah tempat. Saat pelaku kembali ke Jawa Timur menuju Tulung Agung, sepeda motor kehabisan bensin di wilayah Madiun, Mauspati. Warga yang mencurigai cerita pelaku kemudian melaporkannya ke polisi. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih waspada, terutama saat memarkir kendaraan. Dari Humas Polres Ponorogo, Polda Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka cipta kondisi aman dan damai guna mengamankan aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Sulteng menggugat di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Polda Sulteng menurunkan ratusan personelnya. Dan berikut laporan personel Bithumas Polda Sulteng Bribka Musdalifah. Baik pemirsa Polri TV, dilaporkan pada hari ini, Selasa 3 Desember 2024, ratusan personel gabungan Polda Sulawesi Tengah dan Polresta Palu saat ini bersiaga di depan kantor KPU Sulawesi Tengah sejak pagi hari dalam rangka memberikan pengawalan dan pengamanan unjuk rasa yang akan disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Sulawesi Tengah menggugat. Ada 2 isu yang akan digugat, di antaranya copot KPU Sulteng dan pemungutan suara ulang. Kepala Operasi Mantap Praja Tinombala 2024 dalam arahannya di hadapan personil pengamanan mengingatkan seluruh anggota untuk melayani, mengawal dan mengamankan unjuk rasa secara humanis. Kaops juga mengingatkan dalam pengamanan tidak ada yang membawa senjata api. Polda Sulawesi Tengah menurunkan kekuatan sebanyak 300 personil, di mana dalam pelaksanaan pengamanan Operasi Mantap Praja mengedepankan atau mengingatkan pada seluruh personil untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang humanis dan tidak ada penggunaan senjata api. Syukur alhamdulillah pelaksanaan unjuk rasa yang berlangsung dari pagi hingga siang hari ini berlangsung aman dan kondusif. Demikian laporan saya Bribka Musdalifah dari Bithumas Polda Sulawesi Tengah untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolda Jawa Barat melakukan peninjauan langsung untuk melihat kondisi terkini di Desa Sukamaju yang merupakan salah satu wilayah terdampak bencana longsor. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.